Banten Girang adalah situs pemukiman kuno dan pusat pemerintahan Hindu-Buddha yang menjadi cikal bakal Kesultanan Banten. Terletak di Desa Sempu, Kota Serang, berdiri sekitar abad ke-10 hingga abad ke-16 Masehi. Wilayah ini berperan sebagai ibu kota pedalaman Kerajaan Sunda sebelum Islam masuk, dan pusat kekuasaan dipindahkan ke pesisir atau Banten Lama. Sejarah singkat Banten Girang, yang pertama ada asal nama dan lokasi. Banten Girang berarti Banten Hulu atau bagian atas atau selatan. Terletak di tepi Sungai Cibanten sekitar 10 km ke daratan dari Pelabuhan Karangantu. Yang kedua, pusat kerajaan pra-Islam atau abad ke-10 sampai ke-15. Awalnya merupakan pusat kadipaten atau ibu kota kerajaan yang berada di bawah pengaruh kerajaan Sunda atau Pajajaran. Situs ini berkembang menjadi kota besar yang aktif dalam perdagangan, terutama lada, dengan jaringan internasional ke Cina dan India. Yang ketiga ada kejayaan dan peninggalan. Berdasarkan penelitian, Banten Girang telah memiliki struktur benteng pertahanan tanah, parit, serta peradaban yang maju dalam pengelolaan logam, kain, dan keramik. Di lokasi ini ditemukan goa buatan di tebing sungai yang diyakini berfungsi sebagai situs spiritual. Yang keempat ada transisi ke Islam atau abad ke-16. Setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Demak melalui Sunan Gunung Jati dan Maulana Hasanuddin pada awal abad ke-16, pusat pemerintahan dipindahkan ke pesisir menandai berakhirnya era Hindu-Buddha dan berdirinya Kesultanan Banten. Saat ini, Banten Girang merupakan situs arkeologi yang dikelola sebagai cagar budaya dengan makam Ki Jongjo yang dikeramatkan sebagai salah satu peninggalan masa transisi ke Islam. Situs Banten Girang saat ini berstatus sebagai cagar budaya dan destinasi wisata sejarah yang terletak di Kampung Telaya, Desa Sempu, Kecamatan Serang, Kota Serang. Lokasinya berada di hulu Sungai Cibanten, sekitar 10 km dari Pelabuhan Karangantu atau Banten Lama. Nah, berikut adalah kondisi terkini dari situs tersebut. Lokasi dan akses. Posisi berada di pinggiran Kota Serang, dekat dengan perempatan Sempu. Aksesnya dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, namun pengelola masih mengharapkan perbaikan akses jalan dan area parkir agar lebih memadai bagi wisatawan. Nah, kondisinya terawat atau tidaknya. Status konservasi, situs ini masih terawat dan berada di bawah perlindungan Undang-Undang Cagar Budaya. Meskipun begitu, pada beberapa tahun terakhir sempat ada keluhan mengenai minimnya perhatian pemerintah terhadap fasilitas pendukung. Rencana pengembangan per awal 2026, pemerintah Kota Serang telah menetapkan Banten Girang sebagai prioritas wisata sejarah unggulan. Penataan kawasan yang sedang dilakukan untuk memperkuat narasi sejarah dan memperbaiki fasilitas agar pengunjung lebih nyaman. Nah, fungsi saat ini wisata dan religi. Situs ini berfungsi ganda sebagai tempat penelitian arkeologi, sebagai objek wisata sejarah dan lokasi ziarah. Nah, yang pertama ada wisata sejarah. Pengunjung bisa melihat gua-gua batu kuno yang dipahat dan di tebing sungai dan lanskap alam yang masih terjaga. Gua spiritual, terdapat gua buatan dengan 2 pintu masuk dan 3 ruangan yang dulunya berfungsi untuk meditasi atau kegiatan spiritual. Saat ini 2 gua sudah bisa dikunjungi publik. Wisata religi. Situs ini ramai dikunjungi peziarah yang datang ke makam tokoh masa transisi Islam, yaitu Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju. Situs Banten Girang menyimpan berbagai fakta unik yang mengungkap kecanggihan peradaban Banten jauh sebelum era Kesultanan Islam. Berikut adalah beberapa fakta uniknya. Nah, yang pertama ada kota dengan benteng alam dan buatan. Benteng Girang didesain dengan sistem pertahanan yang sangat matang. Kota ini dikelilingi oleh benteng tanah alami dari kelokan Sungai Cibanten yang curam, ditambah dengan parit buatan dan dinding tanah setinggi beberapa meter untuk perlindungan tambahan. Yang kedua ada gua misterius hasil pahatan tangan. Di tebing vulkanik Sungai Cibanten terdapat gua buatan yang dipahat langsung oleh manusia masa lalu. Gua ini memiliki 2 pintu masuk dan 3 ruangan di dalamnya, yang diyakini berfungsi sebagai tempat meditasi atau ritual spiritual para pendeta Hindu-Buddha sebelum Islam masuk. Nah, yang ketiga, kapsul waktu, perdagangan internasional. Hasil ekskavasi arkeologi menemukan banyak keramik dari Tiongkok atau dinasti Yuan dan Ming, manik-manik dari India, serta koin-koin kuno.
Temuan ini membuktikan bahwa pada abad ke-10 hingga abad ke-14, Banten Girang sudah menjadi pusat perdagangan lada internasional yang terhubung dengan jaringan global. Yang keempat, makam mualaf pertama di Banten. Di situs ini terdapat makam Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju, dua bersaudara yang diyakini sebagai orang Banten pertama yang masuk Islam. Mereka adalah pejabat penting kerajaan Sunda yang kemudian membantu Maulana Hasanuddin menaklukkan Banten Girang dan mendirikan Kesultanan Banten. Dan yang terakhir ada gelar bangsawan yang menembus Jawa Timur. Gelar Mas dan Gus yang banyak digunakan di Jawa Timur dipercaya oleh sebagian kalangan berasal dari gelar kehormatan untuk keturunan Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju di Banten. Di Banten sendiri, gelar ini masih dilestarikan sebagai Permas atau Pangeran Maulana Syarif dan Pragus Pangeran Tubagus. Situs Banten Girang saat ini menghadapi ancaman serius berupa vandalisme atau coretan di dinding gua, penumpukan sampah rumah tangga di aliran Sungai Cibanten, serta pembangunan pemukiman modern yang mulai menghempit area cagar budaya sehingga mengancam kelestarian struktur benteng tanah dan parit kunonya.